Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi langsung saja teman-teman ya, pada hari ini admin akan berbagi sebuah video informasi tentang pengumuman resmi terkait penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K di tahun 2021 teman-teman ya. Yang mana di sini video ini adalah merupakan video yang menginformasikan informasi resmi tentang jadwal terbaru untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap kedua. Ini ada surat yang beredar yang kami download di Guru PPPK Kemdikbud, itu bernomor 6510 BGT 0100 2021, itu terkait tentang jadwal penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K di tahun 2021. Nah, di sini dikatakan sehubungan dengan proses evaluasi menyeluruh pada hasil seleksi kompetensi 1 guru P3K tahun 2021, dengan ini disampaikan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021 pada pengumuman nomor 6184-B/GT.0100/2021 sebagai berikut. Nah, untuk pemilihan dan untuk pengumuman dan pemilihan formasi itu dimulai tanggal 15 teman-teman ya, tanggal 15 sampai 19 November 2021. Nah, jadi ini sudah fix teman-teman ya, karena ini pengumuman resmi dari Kemendikbudristek terkait pengumuman dan pemilihan formasi tahap yang kedua. Jadi untuk pengumuman dan pemilihan formasinya itu dimulai 15 sampai dengan 19 November 2021. Sedangkan untuk pengumuman daftar peserta, kemudian waktu dan tempat seleksi P3K Guru 2 tahap 2 itu dimulai tanggal 2 Desember 2021, seperti itu ya. Jadi untuk pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi P3K itu dimulai 2 Desember 2021. Sedangkan untuk mencetak kartu peserta seleksi P3K Guru itu mulai 2 sampai 5 Desember ya. 2 sampai 5 Desember 2021. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi kompetensi 2 itu teman-teman dimulai pada tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Nah, jadi untuk seleksi kompetensi 2 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Sedangkan untuk pengumuman hasil sanggah seleksi kompetensi 2 itu dimulai 16 Desember 2021. Sedangkan untuk masa pengajuan sanggah itu 17 sampai 19 Desember 2021. Sedangkan jawab sanggah tanggapan sanggah itu 19 sampai dengan 25 Desember 2021. Sedangkan untuk pengumuman pasca sanggah 2 itu 30 Desember 2021. Jadi ini adalah informasi yang teman-teman tunggu terkait penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi guru ASN P3K di tahun 2021. Jadi memang untuk pelaksanaan seleksinya ini tepat di tanggal 6 teman-teman ya. Tanggal 6 sampai tanggal 10 Desember 2021 teman-teman akan menjalani seleksi tahap yang kedua. Sedangkan untuk pengumuman dan pemilihan formasi kedua itu dimulai 15 sampai 19 November 2021, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini terkait dengan jadwal resminya untuk penyesuaian atau jadwal terbaru seleksi kompetensi 2 guru ASN P3K di tahun 2021 khususnya di tahap kedua. Sedangkan untuk pengumuman pasca sanggahnya itu 30 Desember 2021. Jadi kemungkinan besar untuk tahap ketiga nantinya itu kemungkinan besar itu dilaksanakan tahun 2022 teman-teman ya, karena di sini saja surat yang dikeluarkan tanggal 9 November dan ada tanda tangan barcode dari Iwan Syahril, Bapak Iwan Syahril, itu untuk pengumuman pasca sanggahnya itu real 30 Desember 2021 teman-teman ya. Berarti setelah itu untuk tahap 3-nya otomatis di tahun 2022. Itu sudah fix teman-teman ya. Karena untuk pemilihan formasi itu 15 sampai 19 November, sedangkan pengumuman pasca sanggah 2 itu 30 Desember. Nah, momentum teman-teman untuk belajar di sini itu sampai di tanggal 6 sampai 10 Desember ya. Jadi mulai tanggal 15 teman-teman akan memilih formasi, dan di tanggal 6 sampai 10 Desember 2021 teman-teman akan berjuang di tahap seleksi, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kita kembali ke PPK websitenya. Jadi teman-teman itu wajib untuk selalu melihat data di sini. Nah, di sini ini suratnya teman-teman ya. Silakan teman-teman saja klik saja download suratnya di sini. Ini ada menu unduh dokumen pengumuman. Teman-teman bisa menggunakan laptop atau teman-teman bisa menggunakan handphone. Nah, di sini teman-teman bisa melihat
alur seleksinya juga. Di sini lengkap alur seleksinya. Di sini teman-teman bisa melihat apa namanya ya, untuk pemilihan formasi tahap kedua itu bisa diikuti oleh guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Kemudian yang bisa mengikuti tahap kedua lagi adalah tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Sedangkan yang ketiga adalah guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Dan yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemdikbudristek. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa nantinya di tahap kedua itu tidak ada lagi istilah guru prioritas sekolah induk. Jadi keempat kategori ini bisa memilih sekolah yang masih bisa dilamar sesuai dengan formasi, sesuai dengan ijazah, sesuai dengan sertifikat pendidik. Tidak ada lagi sistem kunci mengunci formasi. Jadi intinya di tahap kedua itu betul-betul yang dilihat itu adalah prioritas nilai, perolehan nilai teman-teman bagaimana. Namun tentunya guru honorer negeri ini tetap memiliki peluang emas untuk lolos karena nantinya teman-teman itu bisa menggunakan passing grade di tahap pertama. Itu yang membedakan teman-teman guru honorer negeri dengan guru honorer swasta atau lulusan PPG. Kalau guru honorer swasta itu tidak memiliki nilai passing grade awal di tahap pertama. Kalau guru honorer negeri itu ada yang memiliki nilai passing grade yang lolos di tahap pertama tapi tidak memiliki formasi. Itu bisa digunakan lagi nantinya di tahap yang kedua teman-teman, sepanjang teman-teman memilih formasi sesuai dengan jenjang dan satuan pendidikan yang sama seperti itu. Namun kelebihan dari guru swasta itu tentunya terletak di kebanyakan guru swasta memiliki serdik, tetapi ada juga guru honorer negeri yang memiliki serdik nantinya di tahap yang kedua seperti itu. Namun demikian teman-teman harap untuk tetap betul-betul berjuang sampai selesai dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu teman-teman ya. Nah, terkait di sini untuk kebijakan afirmasi itu tetap berlaku ya. Untuk sertifikat pendidik itu 100%, kemudian usia 15%, disabilitas 10% dan guru THK 2 10%. Ditambah dengan adanya penyesuaian passing grade untuk kategori 1, kategori 2, kategori 3 yang ada di Kepmenpan RB nomor 1169. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.